Profil Ricky Siahaan, gitaris ringai dan legasinya di panggung musik. Horas, Dongan Bika. Dunia musik Indonesia kehilangan salah satu ikonnya. Ricky Siahaan, gitaris band metal Seringai, mengembuskan napas terakhirnya di Tokyo, Jepang pada 19 April 2025. Usai tampil dalam tur Wolf the East Asia Tour 2025. Pria kelahiran Belitung ini bukan hanya musisi berbakat, tetapi juga produser, jurnalis, dan manajer aktor laga Iko Uwais. Artikel ini bakalan mengupas perjalanan hidup Ricky Siahaan, kontribusinya dalam musik dan industri kreatif, serta dampak kepergiannya bagi komunitas seni tanah air. Awal perjalanan musik Ricky Siahaan. Ricardo Bisuk Juara Siahaan, nama lengkap Ricky, lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada 5 Mei 1976. Ia tumbuh dengan kecintaan mendalam pada musik, terutama genre hardcore dan metal. Karir musiknya dimulai pada tahun 1995 dengan mendirikan band Chapter 69. Namun, namanya mulai dikenal luas ketika bergabung dengan Buried Alive, sebuah band hardcore di skena musik bawah tanah Jakarta. Pada tahun 1999, Ricky melangkah lebih jauh dengan Step Forward, band yang menjadi tonggak penting dalam karirnya. Bersama Step Forward, ia merilis album Stories of Undying Hope pada 2001 yang memperlihatkan bakatnya sebagai musisi sekaligus produser. Di sini, Ricky mulai membangun chemistry dengan Aryan Arifin atau Aryan 13, ex-vokalis Pupen, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Seringai pada tahun 2022. Seringai, puncak karir musik Ricky Siahaan. Seringai yang dibentuk Ricky bersama Aryan, Edi Kemot, dan Toan Sirait yang kemudian digantikan Semi Bramantio, menjadi simbol musik metal modern Indonesia. Dengan riff gitar tajam dan lirik penuh kritik sosial, Seringai menciptakan karya-karya ikonik seperti High Octane Rock, Serigala Milita, Taring, dan Seperti Api. Ricky bukan sekedar gitaris, ia juga komposer dan produser yang membentuk identitas musik Seringai yang keras dan energik. Salah satu momen puncak dalam karir Ricky bersama Seringai adalah ketika band ini menjadi pembuka konser Metallica di Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 2013. Bagi Ricky, ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Sekaligus bukti bahwa Seringai mampu bersaing di panggung internasional. Selain itu, Ricky juga sempat mendirikan band metal Dead Squad bersama Stevie Item pada tahun 2006, meski akhirnya mundur karena kesibukan. Kiprah Ricky Siahaan di luar panggung. Ricky bukan hanya musisi, ia memiliki peran besar di industri media dan hiburan. Pada tahun 2002, ia bekerja sebagai produser di stasiun radio MTV On Sky, kini Trax FM. 3 tahun kemudian, ia bergabung dengan Rolling Stone Indonesia sebagai editor, dan akhirnya menjabat sebagai managing editor hingga majalah itu berhenti terbit pada tahun 2017. Pada tahun 2003, Ricky menjadi CEO Wetbot Journal, menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin di ranah kreatif. Di dunia perfilman, Ricky dikenal sebagai manajer Iko Uwais, aktor laga yang meroket lewat film Dread. Ricky membantu Iko menembus pasar Hollywood, mengelola karirnya di sejumlah film aksi internasional.
peran ini menunjukkan kemampuan Ricky menjaga keseimbangan antara dunia musik dan industri hiburan, sebuah prestasi yang jarang dimiliki orang lain. Tur terakhir dan kepergian mendadak. Pada April 2025, Seringai menggelar tur Wolf of East Asia Tour 2025 selama 11 hari, meliputi Taichung, Taipei, dan Kaohsiung di Taiwan, serta Tokyo, Jepang. Tur ini menjadi debut Seringai di Taiwan dan reuni nostalgia dengan komunitas musik ekstrim Jepang. Dalam unggahan Instagram terakhirnya, Ricky membagikan antusiasmenya tampil di Gekiko Fest, Tokyo, pada 19 April 2025. Namun, tragedi menimpa. Usai penampilan energik di Tokyo, Ricky kolaps dan meninggal dunia akibat serangan jantung. Sebagaimana dikonfirmasikan kepolisian Tokyo, ia berpulang di usia 48 tahun, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan band, dan penggemar yang dikenal sebagai Serigala Melita. Kabar ini pertama kali mencuat melalui unggahan komika Soleh Solihun di X, yang kemudian dikonfirmasi oleh Seringai melalui pernyataan resmi. Seringai menulis, Ricky meninggalkan dunia ini dengan sesuatu yang dia cintai. Bermain musik keras dengan maksimal. Ia adalah energi, tawa, dan kekuatan di atas dan di luar panggung. Jenazah Ricky masih dalam proses pemulangan ke Indonesia dengan prosedur autopsi dan clearance yang memakan waktu di Jepang. Kepergian Ricky memicu gelombang duka bagi berbagai kalangan. Musisi seperti David Bayu, Iga Masardi, hingga Raisa menyampaikan bela sungkawa. Sementara sahabatnya, Desta Mahendra, mengenang 33 tahun persahabatan mereka sejak SMA, komunitas musik underground, tempat Ricky memulai karir, juga kehilangan sosok yang menginspirasi banyak musisi muda untuk berkarya tanpa mengikuti arus utama. Ricky Siahaan meninggalkan warisan yang tak hanya terukir dalam riff gitar Seringai, tetapi juga dalam dedikasinya pada seni dan profesionalisme. Ia adalah bukti bahwa passion bisa membawa seseorang melampaui batas. Dari panggung kecil di Jakarta hingga pentas internasional. Meski telah tiada, musik dan semangat Ricky akan hidup di hati penggemar dan skena musik Indonesia.